Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fitra Pratama. Pada vlog kali ini itu adalah tugas mata kuliah Lembaga Keuangan Islam, yang dimana di sini kita membahas PDOPS, pengembang prinsip dasar operasional perbankan syariah. Sebelum itu saya perkenalkan diri, tadi kan udah ada pembukaan. Nama saya Fitra Pratama, mahasiswa Universitas Sultan Syarif Qasim Riau, manajemen Fakultas Dakwah Komunikasi, jurusan manajemen dakwah. Mari kita saksikan presentasi atau penjelasan. Agak sedikit lucu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Yang tadi PDOPS itu prinsip dasar operasional perbankan syariah ya. Prinsip dasar operasional perbankan syariah ini adalah sistem bagi hasil antara pihak nasabah dan bank. Sini ada wadiah. Wadiah ini adalah akad penitipan barang antara pihak pemilik barang dengan pihak penjaga barang dengan tujuan harga barang itu selamat. Wadiah ini terbagi dua. Yang pertama, yad amanah, yang mana akad yang murni di mana pihak dititipkan bertanggung jawab atas barang yang dititipkan. Kemudian yad domanah, yang mana akad ini banyak digunakan perbankan syariah, perbankan di mana akad ini pihak yang dititipkan barang boleh mengelola dan memanfaatkannya. Baik, selanjutnya itu syirkah. Syirkah adalah hak kepemilikan dua orang atau lebih, perhitungan dan presentasi tertentu. Yang ketiga itu ada pun jenis syirkah. Yang pertama musyarakah, dua kepemilikan modal atau lebih dengan menggabungkan usaha, kemudian dengan usaha tertentu dan pelaksanaannya dengan menuju salah satu dari mereka. Yang selanjutnya itu adalah mudharabah. Mudharabah ini adalah orang yang memiliki modal meminjamkan pada pihak lain untuk berdagang. Dan yang selanjutnya itu ada musyaqqah. Musyaqqah ini yang mana merupakan kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dengan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama atau perjanjian yang disebut dalam akad. Yang selanjutnya muzaraah, yang dimana adalah muzaraah ini seorang yang memiliki sawah atau ladang yang menyuruh orang lain untuk menggarap ladang ini, yang mana bibitnya itu berasal dari penggarapnya. Yang selanjutnya itu tijaroh. Tijaroh ini adalah kegiatan mempertukarkan suatu barang berharga dengan mata uang melalui cara yang telah ditentukan. Adapun pembagiannya yaitu pertama adalah murabaha ya. Murabaha itu adalah akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank melakukan pembelian atau pemesanan barang sesuai permintaan nasabah, kemudian menjual kepada nasabah sebesar harga yang ditambah keuntungan uang yang telah disepakati tersebut. Dan yang selanjutnya itu ada salam. Salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dan juga pembayaran modalnya itu bisa lebih awal. Yang ketiga al-istisna. Al-istisna ini adalah akad jual beli pesanan di mana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak produsen, sedangkan sistem pembayarannya bisa dilakukan di muka, di tengah atau di akhir. Bebas. Baik, selanjutnya ijarah. Ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran barang tersebut adapun ada pembagiannya. Jadi ulang lagi ya, ijarah adalah biaya sewa. Ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Di sini ada pembagian ijarah, yaitu pertama mutlaqah. Mutlaqah ini adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana
Dengan pengelola dana ini bersifat bebas yang tidak memiliki batas dalam menentukan usaha gitu kan, dalam menentukan usaha dan pelaksanaannya. Pemilik dana ini memberikan kebebasan penuh pada pengelola gitu. Nah, selanjutnya kita singkat aja ya. Selanjutnya itu ada IMBTD. IMBTD itu adalah akad sewa menyewa yang dengan pemindahan kepemilikan barangnya itu objek akad dari pemberian sewa kepada penyewa melalui akad jual beli atau hibah setelah berakhirnya di masa sewa. Nah, yang selanjutnya itu ada E itu adalah ujaroh ya. Ujaroh yang mana pertama itu ada bagiannya itu ada wakalah. Wakalah berupa itu penyerahan atau pendelegasian. Gimana ya? Berupa itu penyerahan dari satu pihak ke pihak lain dan harus dilakukan dengan yang telah disepakati oleh pemberi mandat gitu. Kemudian ada kafala, itu adalah penghubungan tanggungan seseorang dengan tanggungan seorang hasil untuk memenuhi tuntutan dirinya atau utang atau barang atau pekerjaan lah. Selanjutnya itu hawalah, digunakan untuk pemindahan utang dari seseorang kepada orang lain. Yang selanjutnya 4 itu ram. Itulah perjanjian utang piutang. Jangan menahan barang sebagai jaminan atau atas utangnya itu. Jadi gini, haram itu adalah perjanjian utang piutang dengan menahan suatu barang sebagai jaminan atas utang tersebut. Nah, gitulah. Yang ketiga qor hasan. Yang kelima yang terakhir, qor hasan itu suatu sistem yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa imbalan yang berdasarkan pada hukum al-qard hal hasan. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada vlog kali ini, tugas kali ini. Tolong bantuannya untuk like and subscribe dan segala macamnya. Saya Fitra Pratama pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.